sore. 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 Ya, perkenalkan, nama saya Feni atau Feni. Saya merupakan mahasiswa ya dari Universitas Indonesia. Saat ini saya sedang praktikum tentang pengkajian ke pasien sehat gitu ya. Karena kan perawat harus melingkupi semuanya. Nah, apa kabar hari ini? Gimana perasaannya? Kayaknya nih baru pulang sekolah soalnya belum ganti baju kan. Gitu. Sama perkenalan dulu deh ya. Enaknya kan kita cuma bertiga nih, jadi nggak usah ribut-ribut. Maksudnya kita saling ngobrol aja ya. Dari sini dulu. Nama aku Nurul. Ya, biasa dipanggil Nurul. Nurul. Oke, namanya Nurul, biasa dipanggil Nurul. Oke, satu lagi Namanya Anissa, tapi saya dipanggilnya Anissa. Nisa. Oke, Nurul dan Nisa. Oke, Nurul dan Nisa. Nah, sore ini kaget gak sih dikumpulin kayak gini? Kalau kan kebetulan Teneng ya punya anak Nurul, kemudian punya teman Nisa. Jadi ayo ngobrol kita sama-sama tentang ini pertumbuhan dan perkembangan di usia remaja gitu ya. Gimana? Kita mau sepakati waktunya dulu ya, 30 menit kelamaan atau terlalu singkat? Cukup ya? Oke, cukup ya, kalian juga nanti istirahat ya, capek ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita ke obrolan yang lebih mendalam nih ceritanya, udah tahu belum sih pertumbuhan atau perkembangan yang harus dicapai di usia kalian ini? Udah tahu belum? Kalau belum tahu bilangnya belum kak, panggil aja kakak ya biar enak ya, atau mau ibu atau apapun terserah, atau mau langsung kayak ini nama nggak apa-apa. Oke, Bro, yang udah bisa Nurul capai deh di usia sekarang, nggak usah mikir jauh-jauh deh, yang bisa Nurul capai di usia sekarang. Dari mulai kebersihan diri deh. Udah bisa, kalau semisal mandi sehari 2 kali ya? Kadang sekali. Kenapa tuh sekali? Ketawa, jangan-jangan bisa juga nih. Enggak. Gimana? Kadang suka males gitu. Kalau pagi Malas, berarti kalau pagi. kalau hari libur aja sih. Oh, hari libur, baru mau dibahas. Jangan sekolah nih nggak mandi gitu. Mandi dong. Ya. Oke, kalau Nisa Lebih bisa ngerawat diri aja gitu, tahu kalau kotor ya udah bersihin gitu. Bisa menjaga ya, terus bisa milih makanan yang baik buat kita, sehat apa enggaknya. Oke, sip, bagus ya. Kalian suka makan seblak nggak? Jarang, tapi jarang. Jarang ya. Oke, baik. Nah, nanti kita bahas juga di sini. Ya. Udah banyak yang sedikitnya tahu pasti ya tentang perkembangan di usia remaja. Bagusnya apa sih ini? Kak Feni kasih lihat dulu apa itu perkembangan, terutama sebenarnya di perkembangan motoriknya ya. Motorik, ada yang pernah dengar motorik, kata motorik? Karena ya motorik itu kayak pergerakan, stimulus kasar dan halusnya. Nah, untuk remaja ini kita fokuskan saja di bagian yang ini ya, tentang tadi Nisa suka bilang Nisa makannya udah ini sih, udah lebih bisa memilih makanan sehat gitu kan, makan seblak jarang gitu kan, itu udah bagus ya. Nah, kemudian cara membersihkan diri yang rutin, kalau Nurul kan sehari bisa cuma sekali doang gitu ya. Nggak main, dia nggak main. Ya. Nah, sekali doang. Nah, yang bagus itu kan sebenarnya kita tahu sehari itu 2 kali ya, 2 kali, tapi karena ya libur mager kali ya. Nah, gimana dengan seperti Aik? Kalau itu rutin sih, ada 2 kali, kadang 3 kali malah. Kadang 3 kali. Kadang siang tuh kalau lagi Berarti ganti pembalut bisa 3 sampai 4 kali ya. Kalau ini bisa Aku beli. enggak ganti pembalut kayak gitu. 4 aku mah. 4 ya. Setiap 4 jam sekali. Setiap 4 jam itu setiap 4 jam sekali ya, berarti nggak nyaman gitu ya, pas nggak nyaman langsung diganti gitu ya. Oke, Mau banyak mau enggak gitu. Ya, kalau 4 jam ganti. Oke, sip. Nah, itu Ca Nurul itu merupakan salah satu indikator dari keberhasilan perkembangan tubuh remaja.
jadi dia itu mampu untuk membersihkan dirinya. Ada kan remaja yang bahkan kalau semisal haid itu dia manggil untuk membersih diri gitu kan. Nah itu nggak bagus sebenarnya gitu ya. Nah terus cukup makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi tuh kira-kira apa aja sih? Tahu nggak makanannya seperti apa? 4 sehat 5 sempurna. Oke, 4-nya apa? 5-nya apa coba? Apa ya? Ya, Lupa. bingung kan? Cuman kayak ikan, tahu, kedelai, ya, Susu, telur, ikan, kayak kacang-kacangan, sayur-sayuran gitu ya. Oke, baik. Nah, itu harus dikonsumsi tiap hari karena apa? Kalau semisal remaja kan masih masa pertumbuhan nih, apalagi nanti kan pas kalian haid gitu ya, itu harus nutrisinya yang bagus juga karena itu nanti mempengaruhi si keadaan rahimnya kalian gitu ya. Nah, selanjutnya untuk perempuan juga nih, kalau semisal kayak kan mandi ada yang jarang, ada yang setiap hari 2 kali. Kalau keramas berapa kali sehari? 2 hari sekali. 2 hari sekali. Kadang aku setiap hari juga pulang. Oh, setiap hari. Itu pagi, siang atau sore? Sore. Sore ya. Rata-rata Kamu sore. kalau Sore. itu Sekolah basah. Oke. Ketutup Iya, kerudung bau. gak enak ya. Iya. Bisa ketombean cien gitu kan. Oke. Gak enak ya. Terus nah, selain itu karena di sini kebetulan ciwi-ciwi semua gitu ya. Aku tanyanya lebih ke apa, kebersihan pribadi gitu ya. Kalau kayak ganti pakaian dalam kayak gitu, kayak bra sama apa bawahan itu rutin kan, suka ada yang kayak gini loh. Oke, rutin dalaman yang bawah nih ya, ganti sehari itu 2 kali. Tapi karena yang atas itu dirasa nggak terlalu kotor gitu, paling nanti gantinya sehari cuma sekali. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada ya? 2 hari 2 kali. Sehari 2 kali. sehari 2 kali. Oke, berarti rutin ya. Kamu nih rutin ya. Oke, bagus ya. Kayaknya Nisa udah mantap nih kebersihan diri. Terus belajar. Oke, di sini kita sama-sama belajar ya. Nah, terus selain itu kan di usia kalian ini pastilah kenal sama yang namanya apa ya, boyfriend. Boyfriend ya kan? Nisa tuh. Oh, Nisa. Iya. Gak apa-apa, maksudnya gini, itu wajar di usia SMA kelas 1 kan ya, Iya. kemudian kelas 2, kelas 3 mengenal, kita bilangnya mengenal lawan jenis itu wajar. Tapi gimana pacaran yang sehat? Nah itu kan yang rata-rata banyak anak-anak yang nggak tahu gimana sih pacaran yang sehat gitu kan, dan memilih teman laki-laki yang baik itu kadang anak-anak suka apa ya, suka sulit lah gitu ya. Nah itu merupakan salah satu yang ada di perkembangan di usia remaja. Karena gini, ada yang namanya pendidikan seksual secara dini. Pernah nggak di sekolah ada tentang pendidikan seksual, tentang kenakalan remaja gitu? Ada, pernah ya? Itu kenapa baik diberitahu? Harapannya dan jangan sampai kenakalan remaja itu terjadi di usia kalian sekarang. Karena kalau misal amit-amit nih, kalian nakalan sekarang, nanti pasti dampaknya kenakalan itu di masa depan. Gitu kan. Pasti bukan seuzon sama orang ya. Kalian sudah dewasa, sudah remaja lah, nanti kan memasuki dewasa awal. Pasti di masa remaja ini, di kelas kalian atau teman kalian, circle yang kalian melihat ada teman yang sudah pacaran. Nah, kalian pun bisa melihat tuh, menilai pacaran yang sehat itu kayak gimana sih. Nah sekarang aku mau tanya, gimana sih cara pacaran yang sehat atau cara dekat dengan lawan jenis yang sehat itu kayak gimana? Pendapatnya deh, nggak ada salah benar ya, kita ngobrol biasa ya, diskusi. Dari mana deh, Ica deh kayak Ica ya. Kalau nggak boleh gitu ya. Boleh gitu, kali. Iya, kalau menurut aku sih yang penting nggak udah fisik gitu. Kayak udah pacaran, kayak pacaran itu bukan buat yang kayak menjerumus ke seks, tapi pacaran itu kayak support system yang ngintilin kita, kayak nyemangatin kita, motivasi kita kalau lagi down gimana gitu, kayak
pacar itu dianggap sebagai teman tukar pikiran aja, nggak usah jauh-jauh ke jenjang yang nggak baik gitu. Sip, keren ya, mantep. Oke, Nurul, gimana nih Nurul? Sama sih. Heeh. Jadi buat aku tuh pacaran kayak cuma buat berjalan aja. Buat kalau ini kadang suka itu kayak kalau aku ya susah buat cerita ke orang tua. Ya, kadang tidak sama cara ke teman percaya lah gitu. Jadi sama sih. Sama ya, hampir-hampir sama ya, mirip ya. Jadi kalau ini berarti sekarang punten nih ngobrolnya agak mendalam ya. Ya, Berarti Ica udah punya pacar? Udah. Nurul Kalau sekarang nggak ada. nggak ada, tapi dulu pernah sempat punya. Randy. Nah, menarik tadi ya apa yang disampaikan Nurul. Kata Nurul itu jarang, maksudnya sedikit terbuka ke orang tua gitu kan, banyak terbukanya ke pacar. Mungkin selain ke pacar ada nggak teman dekat yang Nurul percaya yang bisa jaga rahasia Nurul gitulah, keadaan? Ada. Cewek. Iya, cewek. Ini termasuk salah satunya nggak? Termasuk Ya. Kok ragu Ica malah. Oke, salah satunya ya. Kalau Ica gimana? Kalau ada nggak orang yang dipercaya, atau Ica lebih percaya orang tua sama? kalau misal lebih ke kalau misalkan benar-benar pribadi banget, kan itu tuh mikirnya udah lebih baik mendem sendiri, kayak aku masalah yang aku lewatin ya aku yang sendiri yang ngejalanin, yang ngomong sendiri tanpa harus melibatkan yang lain, karena kan kalau misalkan mikirnya itu orang lain pun sama punya masalah, kita nggak tahu masalahnya itu lebih berat dibandingkan kita apa enggak, jadi ya lebih baik jalanin sendiri aja gitu tanpa memberatkan orang lain, tanpa harus ada campur tangan orang lain gitu di masalah hidup kita. Oke. Tapi pernah nggak sih sesekali mungkin ngerasa sepi, ngerasa pengen banget nih bisa cerita sama orang? Tapi kalau misalkan yang lebih pribadi banget tuh Nisa lebih seringnya nyurahin ke bikin catatan. Iya. Diary kayak Ya. gitu, dear diary kayak gitu. Oke. Terus gitu. Dari musik gitu-gitu. Berarti itu caranya untuk ngilangin si masalah Iya, ya, untuk menghibur diri ya. iya. Kalau Nurul sama nggak kayak Ica? sama sih, jadi nggak semua masalah itu diceritain kan. Yang Ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan tuh kayak gimana sih? kayak Boleh tahu misalkan dong. ada masalah apa ya, Salah masalah paham. kecil, salah paham atau gimana, terus mau cerita tapi nggak bisa sembarang orang, Kayak pengen tahu solusinya gimana gitu. minta solusi gitu. Win-win solution gitu Iya. ya, kalau kayak anak muda zaman sekarang gitu. Oke. Sip, berarti gitu ya. Nah, tapi rasa-rasanya kalau semisal sudah pendam sendiri kayak gitu nggak kuat banget, itu baiknya dikeluarin ya. Jadi ada yang namanya ini respon emosi. Respon emosi itu macam-macam. Ada respon emosi yang nangis, ada respon emosi yang teriak kayak gitu, atau itu kalau teriak tuh salah satu respon emosi secara verbal, perkataan, dan perilaku juga. Yang menjadi tidak baik adalah ketika kamu pendam sendiri, nantinya kamu jadi stres yang berkelanjutan. Jadi ada moody naik turun kayak gitu. Pernah ngerasain nggak moody kayak gitu? Sering ya. Iya. Nah, FYI for your information karena gitu kan, angka depresi atau angka gangguan jiwa itu terbesar muncul adalah ketika usia remaja gitu. Kebetulan saya perawat jiwa, jadi paham sedikitnya tentang hal seperti itu. Jadi karena memang banyak remaja yang dipendam, nah dari situ dia mulai mengumpulkan masalahnya, tidak banyak bercerita, akhirnya takutnya nanti yang lebih serius itu adalah depresi. Kalau orang udah depresi, apa sih yang terjadi? Yang paling fatal itu adalah
bunuh diri gitu. Karena kalau semisal bagi orang normal, apaan sih masalah gitu aja kok kecil gitu kan, sampai depresi segala gitu, di bullying sedikit aja langsung down nangis gitu kan, depresi segala kan. Sekarang ada bahasa yang kena mental gitu kan, gampang banget kan orang kena mental. Nah sebenarnya apa, sistem pertahanan diri orang tuh beda-beda gitu. Jadi kalian sebagai remaja pun harus paham dulu dan sampai sekarang tuh kayak bullying kayak gitu benar nggak sih masih terjadi sekarang? Masih. Hal kecil deh, bullying yang kecil itu apa sih? Anaknya Bapak Asep kayak gitu kan. Iya kan? Iya Kamu gendut amat. Nah, gue di sini nih, sudah gue di sini banget sih. Nah, kayak gitu. Itu termasuk salah satu yang bullying. Nah, kalau semisal bullying kayak gitu, kemudian itu kan merasa ada masalah tuh, dipendem terus sendiri, nanti dia lama-lama moody, sedih yang berkepanjangan, panjang, nanti dia bisa depresi dan seterusnya. Itu hal yang harus dicegah. Gitupun tidak hanya dengan masalah yang soal bullying itu ya, kayak punya masalah sama keluarga, yang kayak gitu-gitu, kita harus punya cara untuk membuat happy diri kita gitu ya. Nah, next, ada yang mau ditanyain dulu gak kira-kira dari pembicaraan kita? Boleh sambil tanya ya Kak, gimana sih caranya semisal buat kita itu menjadi manusia yang happy, atau semisal selalu bersih, atau bahkan gimana sih caranya kita terbuka sama orang kayak gitu. Boleh ya sambil sharing, saya sambil ini ngobrol-ngobrol juga. Nggak buru-buru kan, atau udah bosan ya? Terus ini tadi kita sudah bahas soal kebersihan diri, kemudian soal apa itu soal pacaran gitu ya. Nah, yang lebih ini lagi ketika berpacaran atau ketika kalian sendiri, atau bahkan kalian sudah mengenal apa yang namanya itu hubungan seksual. Pernah ada nggak hasrat untuk menonton film, maaf ya, film dewasa, film syur katanya gitu kan? Ada nggak pernah hasrat itu, atau bahkan kalian pernah nonton? Saya pernah Kak sekali, karena mengobati rasa penasaran gitu. Pernah nggak? Kalau rasa pengen nonton mah gak ada, tapi sekarang suka ada. Kalau Muncul misalkan di iya browser. muncul tiba-tiba muncul kayak itu Grup paling gitu ya? beberapa detik kayak langsung di skip Bukan lagi. jadi di pemberitahuan browser gitu. Oh, di internet kalau kalian Iya. searching gitu. Kamu kalau misalnya lagi lihat apa lagi nonton video gitu, ada berita gitu atau apa, ada aja gitu, tapi kayak udah langsung skip. Oke. Langsungnya di skip kayak gitu ya. Iya. Jadi kalian saya menutup mata untuk tidak tahu gitu ya, menghindar gitu ya. Oke, baik. Sorry, jurusannya IPA atau IPS? IPA. IPA ya. Berarti kan kalau IPA itu udah belajar namanya yang biologi, lebih ke manusia banyak kayak gitu. Ada kan? Ada yang membahas soal ke apa, sistem reproduksi kayak gitu. Ada SMP. Udah di SMP udah. Di SMP udah ya. Oke, sip. Nah, kalau mau tekankan di sini bahwa penting untuk kalian tahu bahayanya atau keadaan wanita seperti apa, keadaan pria seperti apa. Nah, kalau semisal seorang wanita dan pria bertemu dan bahkan kalian punya hasrat untuk melakukan itu, kan bahaya yang terjadi adalah kenakalan remaja gitu kan. Nah, pada saat kalian memiliki hasrat atau tidak mau sama sekali, pasti itu kan ada alasan. Kenapa sih kamu menghindar untuk tidak melihat? Kira-kira ada alasannya nggak? Merasa belum waktunya aja. Merasa belum waktunya. Itu juga ada masanya gitu tahu. Ada masanya tahu, sip. Terus jika Sama sih kayak belum waktunya aja tahu gitu tentang itu, tapi ya udah nggak ada hasrat buat pengen nonton gitu. Tahu sekedar denger dari teman aja. Ya kan banyak gitu loh. bagus sekali. Nah, berarti udah bagus ya sebenarnya untuk tahu bahwa adanya hubungan seksual di luar nikah itu baik supaya tidak melakukan hal itu gitu ya. Nah, untuk kalian memiliki hasrat atau bahkan ingin melakukan itu jangan gitu ya. Tapi untuk pendidikan kesehatan tentang pengetahuan itu baik. Tapi jangan sampai melakukan kayak gitu ya. Karena salah satu pendidikan kesehatannya itu adalah usaha dari tenaga kesehatan untuk
mengendalikan remaja-remaja yang sehat kayak gitu ya. Nah harapannya di sekolah itu sudah ada kayak sampai melakukan gitu. Karena ya yang namanya masa depan itu adalah dari sekarang dirajutnya. Kan kalian punya cita-cita kan? Tadi apa cita-citanya? Nurul dokter. Insya Allah amin. Bisa bingung nih kayaknya saking banyaknya apa ya yang terbaik. Enggak, lebih Oh iya psikolog. enggak, itu mah cuma angan-angan aja. Angan-angan kan salah satu cita-cita. Enggak, tapi lebih besar ke gizi. Gizi itu dokter Ilmu gizi. Oke, berarti pantas ya makanannya udah ditata gitu dan sekarang yang sehat gitu. Enggak juga. Sip. Keren. Nah setelah ini rencana kedepannya apa nih? Karena salah satu perkembangan remaja itu dia tahu arahnya, dia mau kemana gitu. Terutama Nisa kan udah kelas 3 SMA ya. Iya. Kalau Nurul masih kelas 1, tapi harus udah ancang-ancang juga nih Nurul mau kemana gitu ya. Kalau Nisa nih cerita dulu setelah Nisa SMA jurusan IPA, Nisa mau kemana? Oke, Nisa mau ke gizi deh, ahli gizi. Udah searching belum kira-kira mau kemana sih gitu kuliah ahli gizinya? Gimana? Kan lihat zona SNMPTN juga kan, katanya kalau misalkan daerah provinsi Banten itu ya yang dekatnya sama Tirta kan, boleh kita ngambil di luar, tapi kan mungkin kemungkinannya agak kecil gitu kan, lebih ingat peluang yang dekat aja gitu. Gak apa, yang di kuliah dimanapun gak apa-apa sebenarnya. Kalau bisa mah ya negeri, jadi mau ngambil yang depan mata aja gitu, yang udah ada gitu. Tirta berarti ke Serang ya? Ya, Serang. Ya. Ada ya di situ jurusan gitu. Sip. Berarti mulai dari sekarang harus siapin tuh ya apa aja sih sekiranya yang harus Ica mantepin untuk Ica bisa ke sana. Goalnya ke sana tuh apa sih? Punya nggak teman-teman di wilayah situ atau bahkan kakak kelasnya dulu pernah ke situ, jadi Ica banyak nyari-nyari informasi ke kakak situ. Ada apa ya, kalau misalkan daerah Untirtanya mah ada satu Ica yang di depan kemarin dia dapat SNPTN di Untirta ahli gizi kan, ilmu gizi. Terus kalau sekarang kan Mbak Sita juga kuliah di Jogja kan, swasta, dia juga ngambilnya ilmu gizi. Jadi aku tuh kadang suka ikut bantuin tugasnya gitu, gimana cara ininya gitu. Pintar, berarti udah ada kayak apa ya, penjajakan dulu lah gitu ya, udah Pengenalan dulu. dikit. Sip, bagus ya. Berarti tinggal dimantepin lagi nih nanti ya. Tinggal berapa bulan lagi ya menuju kelulusan tahun depan ya. Iya, Tapi kan Mei. waktu itu terus bergulir ya. Iya benar. Dimantepin lagi ya Cak ya, keren, udah bagus, berarti udah punya prospek kedepannya Nisa mau jadi apa gitu ya. Kalau Nurul nih jadi dokter, sip banget nih, bagus banget. Berarti nanti sering kalau ada panjang umur ketemu terus nanti di rumah sakit gitu ya. Gimana? Iya kan, amin kan. Waktu itu cepet loh, gitu ya, nggak kerasa. Sekarang kita, aduh susah banget. Nanti pas kita udah di posisi itu, baru kemarin rasanya. Iya, gitu kan. Nah, apa yang udah Nisa Nurul persiapin untuk capai cita-cita yang tujuan di depan? Mulai sekarang lebih belajar lebih fokus. Pelajari gitu. Jadi belajar lebih fokus, belajar kayak cari-cari informasi kayak gitu. Oke, baik. Nah, jangan lupa nanti sambil lihat-lihat juga perguruan tinggi yang mungkin membuka beasiswa kayak gitu ya. Jadi kan lebih enak. Jadi Nurul ataupun Ica nanti mencarinya untuk kehidupannya atau bahkan dibantu sama orang tua untuk sehari-hari. Kalau beasiswa itu kan pasti nanti full pendidikannya dibantu gitu ya. Bagus banget ya untuk kalian prospek kedepannya. Nah mungkin waktunya nggak bisa berlama-lama, kita udah 30 menit, kalian juga capek. Enggak atau kita mau lanjut nih? Seru ya. Boleh lanjut. Boleh, nanti boleh kalau misal mau lanjut. Sebenarnya kan ini ada lupa ya tadi di depan sebenarnya ada 5 pertemuan, tapi kita kali ini 1 kali aja. Selebihnya kalau ada yang mau ditanyakan kita by WA aja, nanti aku kasih nomornya gitu ya, biar kalian misal
mau sharing atau apapun itu silahkan, karena saya orangnya senang mendengarkan orang lain bercerita gitu. Saya adalah pendengar yang baik kalau orang-orang bilang gitu kan, jadi diam dengerin dulu kayak gitu ya. Oke, gimana nih perasaannya setelah kita ngobrol bareng? Lumayan banyak lah ya, walaupun ya suasananya agak ribet gitu ya, tapi kita bisa fokus satu sama lain gitu. Gimana perasaannya dari Nurul dulu, nanti kayak bisa? Nanti bisa dari tambah ilmu juga. Punya ilmu ya, jadi tahu apa yang harus dipersiapkan, kemudian ya semuanya tahu tentang kebersihan diri kayak gitu ya. Oke, bisa. Seru ya. Serunya apa tuh kayak gitu? Seru aja gitu, bisa bertukar pikiran, nambah ilmu juga. Ilmu ya. Oke, sip. Kalau gitu berarti kalian merasakan manfaat dari kita ngobrol-ngobrol bareng ya. Untuk itu alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih banyak waktunya. Nah, untuk itu nanti untuk rencana kalian selanjutnya, kakak saran sih kalau memang kalian udah punya cita-citanya udah bagus tuh, udah punya cita-cita bagus. Kalau Nurul walaupun masih lama, tapi perkuat fondasinya gitu ya. Apa aja sih yang nanti semisal saya mau ke perguruan tinggi ini nih, nanti kamu cari tahu tentang perguruan tinggi ini apa aja, syarat-syaratnya, kemudian apa yang harus kamu pelajari kayak gitu. Terus kalau semisal bisa udah bagus ya, maksudnya sedikit lagi kan, kalau Nurul kan 2 tahun lagi, bisa sedikit lagi misal udah bagus tuh strateginya, misal udah bantuin temen, saudara ya yang kuliah di situ, kemudian misal juga mulai searching dari sekarang itu udah bagus. Terus yang kakak lihat juga kalian cukup positif ya orang-orangnya, maksudnya tahu mana sih yang harus dilakukan dan tidak gitu. Hanya memang kebersihan diri ya. Kalau kebersihan diri itu harus itu wajib. Kalau cewek itu minimal sehari itu ya 2 kali gitu, apalagi pada saat kita datang haid kayak gitu ya, harus bersih banget gitu kan. Terus soal pergaulan juga kalian udah bisa bedain ya, mana pergaulan yang bagus, mana pergaulan yang sehat. Terus kalau misal pacaran yang sehat dan pacaran yang gak sehat itu bagus tetap dipertahankan, karena itu salah satu dari tugas perkembangan kalian di masa remaja, supaya nanti kalian siap menghadapi dewasa awal gitu. Jadi kita tuh bahasanya bahasa yang memang medis gitu ya istilahnya. Ada remaja, sebenarnya bukan medis sih, kalau remaja itu hanya lumrah gitu ya. Digunakan populer. Iya benar, populer. Terus ada yang dewasa gitu kan. Dewasa tuh kita dibagi-bagi lagi kan, ada dewasa awal, tengah, dewasa tua. Nisa usianya semisal 17 tahun. Terus siapa Nurul usianya 16 tahun. Nah, nanti di usia 19-20 itu udah masuk dewasa awal. Nah, dewasa awal itu nanti beda lagi tugas perkembangannya itu apa? Bukan identitas diri, tapi nanti dia mulai mandiri itu jadi kan udah mulai lulus sekolah tuh SMA, nanti dia mulai bisa mandiri, semisal cari, kalau semisal nggak lanjut kuliah loh ya, dia cari kerjaan sendiri.